Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan PJM Kayu. Nah, di jumpa kali ini kita akan mereview sebuah mesin serut dari Haston dengan tipe ART 309001 Haston Wood Flaner. Nah, sudah kelihatan ya bentuk mesinnya, dari gambarnya juga sudah oke. Dibekali dengan 500 watt, 220 volt, 15.000 per menitnya, dengan berat 2,8 kg, tahan lama, 50 tahun pengalaman. Kita langsung buka saja ya, biar kita tidak penasaran. Nanti kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya setelah kita nanti dipakai penyerutan kayu. Yang pertama kita temukan adalah kartu garansi. Garansi berlaku dengan kerusakan dari pabrikan. Dan yang kedua adalah ini buku panduan ya, tapi kita males-males baca. Terus ada aksesoris buat malengasah. Ada lagi kunci untuk membuka dan memasangkan baut mata serut. Terus ada lagi paralel guide. Ini bahannya bagus ya, usaha kokoh, tidak melewat-melewat. Terus ada lagi mal untuk penyetelan mata pisaunya. Dan seperti inilah unit mesin serutnya ya. Nanti akan kita coba pakai, kita bahas dahulu ya sebelum kita pakai. Dan nanti juga di akhir akan kita bahas kekurangan dan kelebihannya setelah dipakai. Dan dari kabelnya juga ini sepertinya lentur ya, akan kita coba. Nah, ini lentur sekali, lembut rasanya ya, dipegangnya itu lembut. Panjangnya kurang lebih 2 meteran. Untuk di bagian handle-nya ini rasanya pas banget ya, tidak licin. Padahal ini tidak pakai karet, tapi pas banget. Kita coba dari tampak bagian kanan. Ini ada penutup bagian keluar lubang serutan. Dia ini menyatu ke bagian karbon brush. Nah, ini menyatu ya. Untuk membersihkan kita buka baut yang dua ini. Untuk di bagian bearing ini sudah dipasang juga besi atau plat sepertinya. Bagian depan ada pengunci paralel guide. Ke bagian atas ada untuk penaik turun ya, bagian basepad depan. Di bagian kiri ini kelihatan rapih, penutup penbel, dilengkapi 3 baut atau skrup ya. Kita beralih ke bagian atas, kita coba bagian triggernya. Ini sangat empuk ya, tidak keras, ada juga penguncinya. Kita beralih lagi untuk di bagian basepadnya ya. Nah, ini sudah kelihatan mengkilap. Ini tidak kasar, tidak kelihatan garis-garis. Ini sangat licin sekali. Kita akan coba lihat untuk di bagian mata pisaunya. Nah, ini sudah kelihatan ya di bagian satunya. Terus di bagian satunya juga sama, dan ini saya melihat di bagian mata pisau dengan bagian bantalan ya, bantalan mata pisau. Ini kelihatan jauh ya. Kita coba lihat bagian satunya lagi sama. Nah, ini kita coba dekatkan. Ini kelihatan jauh mata pisau dengan bantalan. Ini kalau digunakan untuk kerja buru-buru, dibikin dalam ya, memakan kayunya, penyerutannya ini sangat enteng. Kita cek untuk di bagian kelurusan base plate. Nah, ini sudah kelihatan ya, tidak pas sedikit. Nah, kelihatan ada bolong-bolong sedikit ya. Karena ini belum kita tes bagian naik turunnya ya. Sepertinya harus dites di bagian bawah. Nah, ini bagian ini kita putar-putar ya supaya naik turun. Ini lumayan empuk juga, tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk.
Dan selanjutnya kita akan hidupkan. Apakah mesin ini bergetar atau tidak? Sudah kelihatan ya, mantap sekali, tidak bergeser. Dan selanjutnya akan kita coba penyerutan di balok. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah kelihatan ada bergaris seperti ini. Ini sudah tidak aneh untuk mesin baru atau mata pisau baru. Dan disinilah penyebabnya. Nah, untuk di bagian mata pisau kalau yang baru ini pasti lurus atau agak jegong ya. Untuk solusinya kita asah dahulu dari ujung ke ujung agak menurun. Dan di bagian tengah agak melengkung keluar ya, agak melengkung. Nah, di bagian yang satunya juga sama, ini sudah kelihatan. Kita balik untuk di bagian penbel, di bagian bawahnya tidak ada lubang. Jadi tidak menimbulkan kotoran masuk ke dalam bagian penbel. Nah, ini sudah kelihatan yang di bagian satunya ya. Ini sangat halus walaupun di bagian pisau sama bantalan agak merenggang ya, agak jauh. Dan selanjutnya akan kita coba lagi untuk di bagian penyerutan membuat isian pintu lemari ya. Akan kita pakai manel. Kita akan pakai coba memanel dahulu ya. Dan di bagian sini apakah mampu dalam atau tidak. Dan untuk di bagian paralel gate-nya sudah kita beri kayu ya untuk penggaris memanel atau membuat sekonong kusen, dan bentuknya miring seperti ini. Nah, ini sudah kita pasangkan, sudah kita bikinkan ya. Nah, yang tipe lama juga sama pembuatannya. Kalau di tempat saya miring seperti ini. Ini pasti ada tujuan tertentu ya. Tapi tidak akan kita bahas. Untuk bagian paralel gate-nya sudah kita pasangkan dan kita kencangkan untuk di bagian depan ini. Untuk di bagian belakangnya kita ikat menggunakan karet supaya tujuannya tidak turun ya. Tidak renggang di bagian basepad dan penggaris. Kita lanjut tes penyerutan memanel untuk isian pintu lemari.
Dan hasilnya seperti ini ya, hasil penyerutannya. Dan sudah kita lihat bersama-sama performa mesin serut Haston. Ini sangat mantap sekali. Nah, ini sudah kelihatan ya. Hanya di bagian sebelah karena ini untuk isian pintu lemari. Oke, kita bahas kembali ya. Kita bahas untuk di bagian kedalaman. Kedalaman di bagian sini mampunya berapa ya? Nanti kita akan coba ukur setelah hasil penyerutan tadi ya, penyerutan memanel. Kita lihat kemampuan mesin ini kedalamannya hanya 7 mili. 7 mili ya. Dan ini sangat cocok sekali untuk memanel seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan rata. Tapi jangan khawatir, walaupun tidak terlalu dalam, bisa dimodif seperti ini, membuat variasi profil biasa atau profil jegong seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan rata. Dan tadi penyerutan kita habiskan pentogan ya di bagian besi penutup bearingnya. Nah, ini sudah kelihatan rata sekali. Nah, ini belum kita profil. Ini sangat cocok sekali ya untuk memanel. Dan kita coba lihat kembali setelah kita pakai, diputar-putar ya. Nah, ini bagian base-nya sangat presisi, lurus. Kita tes lagi. Nah, ini ada sedikit di bagian ujung depan. Ini hanya sedikit ya. Kita tes menyilang. Nah, ini perhatikan. Nah, ini kelihatan. Ini pas, rata, tidak melintir berarti. Di bagian satunya kelihatan rapet. Ini intinya sudah bagus. Dan untuk lubang karbon brush ada di luar, yang satu di depan agak ke atas dan yang belakang agak menurun posisinya ya. Nah, sudah kelihatan ini agak menurun dan di bagian depan agak ke atas. Oke, baik teman-teman, tadi untuk di bagian sebelahnya belum kita bahas ya. Untuk panjang mata pisaunya 82 mili, kedalaman penyerutan 1 mili, 1500 per menitnya ya, 500 watt untuk tenaganya 220, frekuensi 50 per 60 Hz, berat bersihnya 2,8 kg. Oke, baik teman-teman, menurut saya pribadi mesin serut Haston ini yang tipe ART 3090/001 ini sudah sangat baik, sudah sangat mendukung untuk kerja kita ya. Tapi tergantung tangan masing-masing yang menggunakan. Mesin serut ini menurut saya sudah tidak ada kekurangan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.